Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Saya percaya hari ini perlindungan Tuhan bagi kita semua terus ada di sepanjang hari, pakai sampai pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk hari ini kita diberkati melalui puji-pujian, firman Tuhan, dan mungkin kesaksian yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh layak memuliakan namanya. Firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 13, Yesus yang Maha Mulia. Bapa di surga, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru bagi kami setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun.
Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin, menyertai dan melindungi kami, sehingga kami dapat melewati segala aktivitas dan kesibukan kami dengan penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hari ini kami bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk kami menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah bersama. Walaupun kami terpisah di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kiranya jadi atas pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka dan menyerahkan ibadah kami hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Diberkatilah kita semua. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kita di gereja dengan memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah ada tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan katakan persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Hanya Dia saja, hanya Yesus saja yang menjadi harapan yang kekal bagi kita semua. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang
kedatangan yang kekal. Hanya Dia saja harapan kita, Yesus yang menjadi juru selamat kita, membawa kita ke kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yupiter Supaya. Mari dengan sikap doa di hadapan Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Engkau yang memberi kami hidup yang baru. Darah-Mu telah menyucikan kami, memulihkan kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang indah yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, yang mengingatkan kami, menghentar kami untuk melihat peristiwa terpenting di dalam karya penebusan, yaitu peristiwa penyaliban. Terima kasih Tuhan, karena salib Kristus maka kami menjadi hidup. Karena salib Kristus maka ada pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat, yang sudah mengorbankan diri-Mu bagi keselamatan kami. Biarlah kiranya di dalam momen atau saat-saat kami mempersiapkan diri dalam merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu-waktu yang menjelang ke depan. Biarlah kiranya pemahaman kami tentang salib semakin mengokohkan kami, mengokohkan iman kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang kuat dan dapat menjadi pemberita salib di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, agar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada kesempatan ini, kami mendapatkan kebenaran-kebenaran baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan terlebih pada kesempatan siang hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya ada sukacita yang Tuhan beri bagi kita. Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan April sebentar lagi akan kita jelang. Dan ketika kita bicara bulan April, berarti kita sudah menyiapkan diri untuk menyambut atau merayakan Jumat Agung dan Paskah, ya. Awal April kita akan merayakan Jumat Agung, dan 3 hari kemudian setelah Jumat Agung kita merayakan Paskah. Ini 2 peristiwa yang sangat penting di dalam kekristenan. Dari 2 peristiwa ini yang menjadi titik tolak dari kehidupan Yesus, tugas misinya ke dalam dunia yang diutus oleh Bapa adalah mati di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Oleh karena itu salib dapat dikatakan sebagai puncak karya pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dan peristiwa salib dapat dikatakan sebagai peristiwa terpenting di dalam sejarah penebusan. Mengapa penting? Penting karena menurut Ibrani pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan tanpa penumpahan darah. Artinya tanpa salib maka tidak akan ada pengampunan. Tanpa salib maka kita tetap hidup di dalam dosa dan tidak ada harapan untuk keselamatan kita. Oleh karena itu doktrin tentang salib ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan dapat dikatakan sebagai esensi dari iman Kristen dan esensi untuk kita memahami kekristenan itu sendiri. Mengapa harus salib? Markus 14 ayat 36 mengatakan bahwa salib adalah kehendak Allah yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia bergumul di Taman Getsemani, dan di sana dia berdoa kepada Bapa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Ya Abah, ya Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil."
ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan kita tahu ini merupakan satu pergumulan yang sangat berat. Secara manusia Yesus ngeri menghadapi peristiwa salib. Tetapi karena ini kehendak Allah, akhirnya dia memilih tunduk kepada kehendak Allah. Dan dia meminum cawan itu, yaitu peristiwa salib itu sendiri. Sebelumnya juga ditegaskan di dalam Markus pasal 8 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak dan dibunuh. Jadi salib itu menjadi satu keharusan. Kenapa menjadi satu keharusan? Karena tanpa salib tidak ada pengampunan. Jadi tanpa salib kita tidak memiliki harapan akan kehidupan kekal. Tidak ada cara lain untuk menebus manusia dari dosa kecuali hanya salib Kristus. Terkait dengan tema kita di bulan Maret, yaitu karya Kristus, khususnya lewat Injil Markus, saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu Jemaat melihat 3 ayat penting tentang salib yang terdapat dalam kitab Markus. Yang pertama Markus pasal 10 ayat 45, kedua Markus pasal 14 ayat 24, dan ketiga Markus 15 ayat 34. Melalui 3 ayat ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita belajar melihat tentang doktrin. Doktrin adalah ajaran. Kita akan melihat ajaran tentang salib dan apa maknanya bagi kita orang percaya. Yang pertama Markus 10 ayat 45. Di sana dikatakan, Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa. Kalau kita melihat konteks ayat ini, ucapan agung Tuhan Yesus ini didahului dengan satu peristiwa pertengkaran antara murid-murid, ya. Jadi murid-murid pada saat itu mereka bertengkar untuk mencari kedudukan di dalam kerajaan Allah. Ini sesuatu yang sangat berbeda atau ironis dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan tentang hari-hari atau masa-masa akhir di dalam kehidupannya di dunia. Pada saat itu Yesus ingin berbicara tentang kematiannya, tapi murid-murid justru bertengkar tentang kedudukan. Murid-murid dari sini kita melihat bahwa mereka sebetulnya sangat sama sekali tidak paham tentang misi kedatangan Yesus ke dalam dunia. Jadi mereka pikir Yesus ini adalah raja yang akan memerintah di dunia dan mereka akan melawan penjajahan Romawi pada saat itu, dan mereka berpikir kita ini pasti akan mendapatkan kedudukan. Jadi itu yang mereka pertengkarkan. Mereka tidak memahami misi Yesus. Bahkan sampai peristiwa penyaliban pun murid-murid belum memahami sepenuhnya misi kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kalau kita lihat Markus 45 ini dapat dikategorikan sebagai inti kristologi atau ajaran tentang Kristus di dalam Injil Markus. Dari ayat ini kita dapat membagi ayat ini dalam 2 kalimat. Yang pertama di sana dikatakan anak manusia datang untuk melayani. Kalimat yang kedua, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Kalau kita memperhatikan kalimat pertama, ini kesannya biasa-biasa saja. Anak manusia, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tapi ini pun sebetulnya kalau kita maknai secara dalam, ayat ini menunjukkan satu kerendahan hati yang luar biasa dari Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Khalik pencipta. Dia seharusnya dilayani. Tapi ayat ini mengatakan justru dia datang
untuk melayani manusia yang berdosa. Saya kira narasi ini memberikan satu penegasan bahwa sosok Yesus telah memberikan teladan lewat kehadirannya di tengah-tengah dunia. Saya kira di dalam pelayanan Kristen, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia disebut adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, lewat teladan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa jiwa dari pelayanan itu adalah melayani itu sendiri. Dan itu telah dicontohkan oleh Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani manusia, melayani kita semua. Kemudian kalimat kedua, Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya. Saya kira ini kalimat yang luar biasa, kalimat unik yang menyatakan tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia. Mengapa unik? Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang datang dari Allah ke dalam dunia. Dan dialah satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita membaca frasa Anak Manusia datang, mendorong kita untuk bertanya, apa makna Anak Manusia ini datang? Yang pertama, ayat ini atau frasa ini menegaskan bahwa Ia datang dari mana? Jelas, Yesus itu datang dari sorga. Yesus datang dari Allah Bapa, dari kediaman Dia yang mulia di sorga. Nah, ini berarti bicara tentang pra-eksistensi Yesus. Artinya sebelum Yesus ada di dalam dunia, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Dia sudah ada karena Dia Allah. Dia adalah Allah yang ada sebelum dunia diciptakan. Yohanes 1 ayat mengatakan, pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini jelas berbicara tentang Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya menunjukkan kerelaan dan kerendahan hatinya. Ia datang untuk melayani. Sebagai Allah, Dia merelakan dirinya turun serendah-rendahnya untuk melayani manusia. Ada ayat dalam satu surat Paulus yang dikirim kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Secara khusus di dalam ayat yang ke-7, di sana ayat ini bicara tentang bagaimana Allah yang Maha Tinggi itu datang menjelma menjadi manusia. Dalam bahasa teologis dikatakan Ia mengosongkan dirinya dan menjadi hamba sama seperti manusia. Mungkin istilah mengosongkan ini kurang pas ya. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, di dalam dirinya kealahan itu tetap ada, tidak kosong. Tapi yang ada adalah pembatasan. Yesus membatasi kuasa ilahi di dalam dirinya sehingga Dia bisa berinteraksi dengan manusia. Tapi pada momen-momen tertentu Yesus menunjukkan keilahiannya. Dia membuat mujizat yang hebat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Jadi Yesus rela meninggalkan kemuliaannya, membatasi dirinya supaya Dia menjadi hamba, bisa melayani manusia itu sendiri. Ia datang kemana? Itu pertanyaan yang berikutnya. Jelas, Yesus datang ke dalam dunia. Satu ayat yang terkenal dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Dia datang dari Allah, datang ke dalam dunia. Dia sendiri diutus oleh Bapa dengan misi tunggal, yaitu yang terdapat dalam bagian kedua Markus 10 ayat 45. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Yesus datang untuk mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita bicara tentang tebusan,
Tebusan artinya adalah harga pengorbanan yang harus dibayar untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa atau hukuman dosa. Harga yang diberikan untuk membenarkan manusia yang bersalah supaya dia menjadi benar. Di dalam ayat juga ditekankan kata Yesus datang supaya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa kedatangan Yesus adalah untuk mati bagi semua orang. Jadi Yesus mati bagi semua orang tanpa kecuali. Tapi apakah semua orang dengan kematian Yesus akan masuk surga? Tentu tidak. Tapi hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus. Kepada merekalah keselamatan itu dijanjikan. Kepada merekalah surga itu disiapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus mati bagi semua orang, tapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan. Dari bagian ini kita melihat betapa pentingnya penginjilan kepada orang yang belum percaya. Dan ini menjadi tugas kita semua orang percaya. Tugas yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung. Dan siapapun kita terpanggil untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Dan rupanya semangat untuk memberitakan pengorbanan Kristus ini juga dihayati sungguh-sungguh oleh Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana Rasul Yohanes mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Luar biasa ini. Ini tantangan dari Yohanes. Bahwa karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Saya kira ini konteksnya adalah konteks pada saat Yohanes berada di masa-masa penganiayaan pasca peristiwa salib. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita rela menyerahkan hidup kita? Mungkin nyawa kita mungkin terlalu berat buat kita ya. Tapi apakah kita rela menerima tantangan untuk memberitakan Kristus supaya setiap orang yang belum percaya itu mendengar dan percaya dan mereka diselamatkan oleh Kristus. Yang kedua, Markus pasal 14 ayat 24. Ajaran Kristus tentang salib dalam bagian ini, Markus 14 ayat 24 berbunyi, dan Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat malam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengadakan perjamuan malam. Dalam istilah kita perjamuan kudus. Dan pada saat itulah Yesus mengatakan bahwa inilah darahku, ketika dia menyodorkan anggur ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan kata-kata ini sangat familiar bagi kita, karena kata-kata ini sering diucapkan atau dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus ya. Gereja kita setiap awal bulan mengadakan perjamuan kudus. Pasti gembala kita, Pak Pendeta Waluya, membacakan ayat ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat yang mendasari peristiwa atau kegiatan perjamuan kudus selalu diikuti di dalam 1 Korintus pasal 11 ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Inilah adalah ayat yang menjadi dasar ketika kita merayakan atau mengadakan perjamuan kudus di gereja. Melalui ayat ini Paulus menyampaikan dua hal. Bahkan dia sampaikan, memberikan penekanan dua kali di sana.
ketika kita mengajarkan perjamuan kudus. Paulus mengingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sesuatu yang wajib kita peringati. Oleh karena itu di sana Paulus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, tidak lebih. Jadi perjamuan itu menjadi momen untuk kita merenungkan, untuk mengingat bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Di dalam kitab Injil kita melihat ada begitu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun hanya kematiannya saja yang ia minta, supaya umat Tuhan, supaya kita semua mengingatnya. Ini artinya apa? Tuhan Yesus tidak bilang, ingatlah waktu saya membangkitkan orang. Ingatlah waktu saya menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus katakan, ingatlah akan kematianku setiap kali kamu mengadakan perjamuan kudus. Saya kira ini menjadi sesuatu yang ironis ya. Kenapa? Karena faktanya yang lebih banyak diingat di dalam kekristenan adalah kelahirannya. Sementara kematiannya ya kita ingat, tapi tidak sehebat atau tidak, persiapannya tidak sebesar ketika kita mengingat perayaan Natal. Natal hampir semua gereja super sibuk ya. Kita membuat panitia, membuat anggaran, mencari dana dan sebagainya, sehingga Natal itu seringkali dirayakan dengan spektakuler. Tapi Paskah, harus diakui, Paskah kita menyiapkannya tidak sesibuk perayaan Natal. Tidak banyak kegiatan, tidak banyak data yang dialokasikan untuk memperingati Paskah, yaitu peristiwa kemenangan atas kematian. Saya kira lewat bagian ini mungkin kita diingatkan bahwa gereja Tuhan perlu melihat hal ini, perlu mengintrospeksi diri. Yesus minta supaya kita mengingat kematiannya, yaitu kematian yang membuat kita hidup, kematian yang membuat kita selamat. Ingat, tanpa kematian Kristus, tanpa salib, kita semua binasa. Oleh karena itu ingat pesan dari Tuhan Yesus supaya kita mengingat kematiannya. Yang ketiga, yang terakhir, doktrin atau ajaran Kristus dalam Injil Markus terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 34. Ayat ini mengatakan, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di bagian lain ditulis, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini atau perkataan Yesus ini, seruan Yesus ini merupakan penggenapan dari Mazmur pasal 22 ayatnya yang pertama. Kalau kita membaca kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di dalam peristiwa salib ada 7 kalimat atau 7 perkataan yang diucapkan Yesus dari kayu salib. Tetapi dari 7 kalimat itu, Markus ternyata hanya mencatat 1 kalimat saja, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini artinya apa? Artinya Markus melihat bahwa peristiwa kematian Yesus itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Dan kalimat ini kita tahu diucapkan Yesus pada saat dia menderita. Dan pada peristiwa di mana pada saat Yesus tergantung di kayu salib, terjadi kegelapan yang begitu pekat. Seluruh wilayah pada saat itu menjadi gelap gulita dari jam 12 siang
sampai dengan jam 3 sore. Dan setelah peristiwa kegelapan itu, Yesus berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah seruan doa. Satu-satunya doa Yesus yang memanggil Bapa sebagai Allah. Sepanjang kitab Injil kalau kita ketahui atau kita baca, ketika Yesus berdoa atau berkomunikasi dengan Bapa, dia tidak pernah menyapa Bapa sebagai Allah, tapi dia selalu menyapa Allah itu sebagai Bapa. Mengapa Yesus berseru kepada Allah? Apa arti doa dan seruan ini? Kenapa itu tidak berseru kepada Bapa? Selama pelayanan Yesus di dunia, Yesus telah merasakan begitu pahitnya inkarnasi, begitu menderitanya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia merasakan kelaparan, dia merasakan kedinginan, dia mengalami banyak pencobaan, ditolak di sana sini. Dia bergumul di Taman Getsemani, dicaci maki, dicambuk, dipukul, dihina, dan semua hal-hal buruk ditimpakan kepada Yesus. Namun, selama Yesus menjalani kehidupan yang tidak mudah sebagai manusia, Alkitab mencatat bahwa Yesus sama sekali tidak pernah ditinggal oleh Allah Bapa. Tetapi ketika ia berada di kayu salib, justru dia ditinggal oleh Bapa. Sehingga ia berseru dengan suara yang keras, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Leon Morris, seorang teolog terkenal, ya. Dia menulis banyak buku-buku teologi, dan salah satu yang terkenal dan menjadi referensi di sekolah-sekolah teologi adalah teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru. Leon Morris mengatakan, ini berkaitan dengan teriakan Tuhan Yesus di kayu salib tadi. Leon Morris mengatakan, kematian Yesus adalah suatu kengerian. Kengerian di mana persekutuan erat dengan Bapa yang telah menopangnya selama pelayanannya, selama kehidupannya di dunia, kini telah menjadi rusak. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Leon Morris. Yesus ngeri karena persekutuan dengan Bapa yang selama ini menguatkan dia dalam segala tantangan pelayanannya, kini menjadi rusak. Dari sini kita dapat melihat bahwa suatu gambaran tentang murka Allah dan sifat dosa. Allah yang maha suci murka, dan dia tidak mau berkompromi dengan dosa. Allah yang suci tidak mau berkompromi dengan dosa. Ketika Yesus berada di kayu salib, dia dijadikan seorang pendosa, walaupun dia sendiri tidak berdosa. Allah tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Yesaya 59 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa memiliki dampak yang sangat luar biasa. Allah menyembunyikan diri dan tidak mendengar doa kita ketika kita masih berkancang atau bergumul atau masih hidup di dalam dosa. Jadi dosa ini merupakan satu kebencian, sesuatu yang menjadi kengerian atau kejijikan bagi Allah. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian kekal. Ini merupakan sesuatu yang paling mengerikan. Kematian kekal artinya kematian orang yang tidak percaya, orang yang masih hidup dalam dosa. Mereka mati kekal di dalam neraka. Ketika orang mati di dalam kekalan, maka dia
tidak pernah lagi diingat-ingat oleh Allah. Eksistensinya tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Orang itu sudah dilupakan oleh Allah. Eksistensinya tidak ada, padahal dia tetap ada menderita di dalam kekekalan. Jadi dosa memiliki dampak yang sangat serius, sangat mengerikan. Terpisah dari Allah berarti kita binasa di dalam kekekalan. Inilah yang membuat Yesus berteriak dengan suara keras, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi teriakan Yesus itu tidak berhenti di sana. Kita bersyukur justru sebelum dia mengakhiri karyanya, ketika dia masih berada di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, sebelum Yesus menghembuskan napasnya, dia berkata, dan ini merupakan perkataan terakhir Yesus dari kayu salib. Dia mengatakan, "Sudah selesai." Apa artinya ketika Yesus mengatakan sudah selesai? Artinya Yesus mengatakan bahwa karya Yesus lewat kematiannya sebagai tugas utama, sebagai misi utamanya yang ditugaskan oleh Bapa untuk menyelamatkan manusia, itu sudah rampung, sudah tuntas, dan sudah berhasil dengan sukses. Dan kemenangan Yesus di kayu salib dikokohkan oleh kebangkitannya pada hari ketiga, yaitu pada hari Paskah. Yesus yang mati, dia tidak tetap mati, tapi dia bangkit dari kematian sehingga memberikan pengharapan bagi kita semua. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, dari 3 ayat firman Tuhan tadi yang kita lihat yang menjadi doktrin atau ajaran tentang salib dalam kitab Markus, kita dapat mengatakan bahwa ajaran Kristus tentang salib adalah ajaran terpenting dan menjadi puncak dari karya penebusan. Terpenting karena tanpa salib tidak ada pengampunan, karena tanpa salib tidak ada keselamatan. Kita bersyukur bahwa anugerah keselamatan datang melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia katakan sudah selesai, sudah tuntas, sudah paripurna tugasnya mengemban tugas Bapa untuk keselamatan manusia. Karena itu berbahagialah setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena dia sudah mati untuk kita, dan keselamatan kita dijamin ketika kita percaya kepadanya. Mengakhiri renungan pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Jemaat menyanyikan satu pujian, sebuah lagu lama yang syairnya kalau kita resapi, ini memberikan satu pesan yang sangat kuat tentang betapa hebatnya kasih Tuhan yang dinyatakan lewat salib. Kita akan nyanyikan satu pujian, "Ku tetap pegang salib itu." Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan.
puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan kayu yang kasar menyebabkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, kita menutup ibadah kita bersyukur dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sebuah pujian yang indah yang mengingatkan kami tentang peristiwa salib. Biarlah sair dalam pujian ini juga menjadi doa kami, menjadi komitmen kami, bahwa kami akan tetap berpegang kepada salib itu, dan bukan hanya menjadi berpegang kepada salib itu ya Tuhan, tapi kami juga memberitakan salib itu sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah siang hari ini bersama jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Agape Cimahi. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat kami Tuhan, di rumah masing-masing atau dimanapun berada saat ini. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu Tuhan,
di dalam segala keberadaan hidup mereka. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan dari masing-masing jemaat. Biarlah Tuhan hadir, menjenguk mereka, menopang mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang beban berat, Tuhan angkat bebannya. Jika bergumul dalam berbagai masalah, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami. Kami mengingat beberapa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami ingat Oma Wenas, kami ingat Oma Simon, kami ingat Oma Jiman, kami ingat Paru di Manalo, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang sudah menjadi teladan bagi kami selama ini. Di dalam kondisi yang ada saat ini, Tuhan, Kau tahu seperti apa keadaan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati mereka, tambahkan kekuatan, tambahkan kesehatan, tambahkan sukacita dan penghiburan kepada mereka, Tuhan. Supaya mereka dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Parudi, Tuhan, dalam kondisi kesehatan yang ada saat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuatkan dia, topang dia, nyatakan kehendak Tuhan yang terbaik bagi hamba-Mu. Keluarga yang mendampingi Tuhan. Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran, supaya mereka dapat merawat orang tua kami ini dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk pelayanan kami di Gereja Kemah Injil Jemaat Agape di tengah situasi pandemi yang ada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap bagian pelayanan yang ada, supaya pelayanan ini tetap berjalan dan kami diberikan semangat untuk terus mengikuti setiap kegiatan ibadah pelayanan yang ada dalam jemaat ini, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kehidupan kami berarti bagi sesama kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan agenda Gereja Kemah Injil, agenda nasional di mana pada bulan April yang akan datang akan dilaksanakan konferensi nasional yang akan dilaksanakan di Jayapura, Papua. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong panitia yang mempersiapkan kegiatan ini. Biarlah Tuhan berkati mereka sehingga semua persiapan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dana yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Tempat-tempat yang akan dipakai juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh peserta yang akan hadir dalam acara konferensi nasional ini, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga pada saatnya mereka boleh berangkat dan tiba di sana dan dapat mengikuti konferensi nasional Gereja Kemah Injil ini dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Waluyo sebagai utusan dari daerah Jawa Barat yang juga akan berangkat menghadiri konferensi ini. Biarlah Tuhan memberkati dia, memberikan kesehatan, melindungi dia mulai saat ini, sehingga ketika berangkat sampai di sana mengikuti acara dan kembali, semuanya disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Semua boleh berlangsung dengan lancar, sukses di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bergumul di bangku pendidikan dalam situasi pandemi ini. Kami doakan kiranya Tuhan berkati mereka, tambahkan semangat bagi mereka, sehingga mereka terus belajar dengan tekun. Berikan hikmat, kepintaran kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti setiap pelajaran dan mereka memperoleh hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus pada kesempatan siang hari ini kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Gendis Pakpahan, di mana Tuhan telah tambahkan usianya pada tanggal 15 Maret yang lalu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi Gendis. Kami doakan kiranya Tuhan berkati Gendis di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya, dalam segala aspek kehidupannya. Biarlah Gendis terus diberkati oleh Tuhan. Semua hal yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya Gendis juga dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Kami ingat juga Patrick McKay yang juga berulang tahun pada tanggal 20 Maret yang lalu.
saat ini berada di Papua bersama dengan keluarga. Dari tempat ini ya Tuhan kami berdoa, berkati anak ini ya Tuhan, di dalam pertumbuhannya baik jasmani dan rohani. Biarlah tangan Tuhan yang terus menopang dia. Berkati orang tua yang membimbing, yang mengajar anak ini setiap hari. Biar diberikan hikmat kekuatan dari Tuhan. Kami doakan biarlah Patrick ini bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih, kami juga ingat Adre Maruli Sepaya yang juga berulang tahun pada bulan Maret ini, pada tanggal 16 Maret yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat anak ini. Berkati dia Tuhan dalam kondisi yang ada saat ini, dalam pekerjaannya, dalam pergumulannya, masa depannya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan janjikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan ketiga anggota jemaat kami yang berulang tahun. Biar mereka terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan akan selalu menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah melawat kami lewat ibadah hari ini. Biarlah firman Tuhan sungguh tertanam dalam hati kami, sehingga kami bukan saja mendengar, mengerti firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Kiranya kasih karunia dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai sale-salenya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat karena Tuhan beserta dengan kita. Amin.